Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Update, nah kan kami dari kelompok 3 kontrol otomatik dengan sensor suhu tanpa sentuh dari kelas tab C, dimana di sini saya sebagai ketua dengan nama Farhan Arab Marpaung, NPM 2214071095. Dan saya Nindya Gusela Putri dengan NPM 2254071015. Saya Ratnanita Sari dengan NPM 2214071106. Saya Muhammad Johar Ramadan dengan NPM 2254 Abstrak, pemanfaatan teknologi otomatisasi semakin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada sistem pengendalian suhu berbasis sensor tanpa sentuh. Sistem ini sangat sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pemantauan suhu secara akurat tanpa kontak langsung, seperti pada prototip kandang ayam yang memerlukan pengaturan suhu stabil untuk kenyamanan hewan. Dalam kegiatan ini dilakukan perakitan alat kontrol suhu otomatis menggunakan sensor inframerah atau IR yang bekerja dengan mendeteksi radiasi panas dan mengubahnya menjadi sinyal yang diolah oleh mikrokontroler Arduino. Alat ini dirancang agar mampu mengaktifkan kipas pendingin secara otomatis ketika suhu kandang melebihi batas yang ditentukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi pendinginan serta mengurangi kebutuhan intervensi manual. Struktur utama dari sistem ini terdiri atas sensor suhu inframerah sebagai input, mikrokontroler sebagai pengendali pusat, serta aktuator kipas yang terhubung melalui modul relay sebagai respon otomatis. Proses perakitan dilakukan dengan menghubungkan seluruh komponen breadboard dan kabel jumper, disuplai oleh sumber daya listrik DC. Setelah perakitan selesai, dilakukan uji kinerja menggunakan prototip kandang ayam yang diasumsikan dengan suhu buatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu merespon dengan cepat saat suhu melebihi ambang batas. Kipas pendingin otomatis menyala dan kembali mati saat kembali normal. Hal ini membuktikan bahwa alat dapat bekerja secara real-time dan efektif dalam mengatur suhu lingkungan. Dari hasil tersebut, sistem kontrol suhu otomatis ini terbukti mampu menjadi solusi yang praktis dan efisien dalam bidang peternakan modern. Keunggulan sistem ini adalah minimnya kebutuhan kontak langsung, kecepatan respon, serta kemudahan dalam integrasi dan pengembangan ke arah IoT atau Internet of Things. Untuk peningkatan ke depan, disarankan agar digunakan sensor yang dengan akurasi yang lebih tinggi, serta penambahan tampilan digital secara pemantauan suhu lebih mudah. Konektivitas internet juga dapat diterapkan agar pemantauan suhu dapat dilakukan dari jarak jauh melalui perangkat seluler. Dengan pengembangan yang tepat, sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas pada berbagai sektor. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan teknologi otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari semakin berkembang pesat.
termasuk dalam hal pemantauan suhu. Salah satu bentuk penerapannya adalah sistem kontrol otomatis berbasis sensor suhu tanpa sentuh atau non-contact temperature sensor. Sistem ini mampu mendeteksi suhu suatu objek atau lingkungan tanpa harus melakukan kontrol fisik secara langsung, sehingga sangat berguna dalam kondisi yang menuntut kebersihan, keamanan, atau akses jarak jauh. Sensor suhu tanpa sentuh seperti sensor inframerah atau IR bekerja dengan mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh objek dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32. Merakit sistem kontrol otomatis dengan sensor suhu tanpa sentuh melibatkan beberapa komponen utama seperti sensor inframerah, mikrokontroler, relay, dan aktuator seperti kipas atau pemanas. Sistem ini dapat diprogram untuk mengatur respon otomatis berdasarkan ambang batas suhu tertentu. Misalnya, mengaktifkan kipas jika suhu melebihi 30 derajat Celcius. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan, tetapi juga mengurangi kebutuhan intervensi manual. Penerapan teknologi ini banyak dijumpai di bidang industri pertanian dan rumah pintar atau smart home, menjadikannya solusi praktis yang hemat energi dan ramah pengguna. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya, yang pertama, mengembangkan sistem kontrol suhu otomatis yang efisien. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keandalan pengukuran suhu. Yang ketiga, memfasilitasi monitoring dan analisis data lingkungan kandang. Yang keempat, memvalidasi konsep sistem pendingin otomatis pada prototipe. Selanjutnya, manfaat. Untuk manfaatnya, yang pertama ada peningkatan kenyamanan dan kesehatan ternak. Yang kedua, efisiensi energi dan biaya operasional. Yang ketiga, pengurangan beban kerja manusia. Dan yang terakhir, validasi dan pembelajaran desain sistem. Dengan tujuan dan manfaat ini, perakitan sensor suhu tanpa sentuh pada prototipe kandang ayam bukan hanya sekedar proyek teknis, tetapi merupakan langkah penting menuju solusi manajemen lingkungan kandang ayam yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Pengenalan fungsional dan struktural alat. Pengenalan alat rakitan kontrol otomatis sensor suhu tanpa sentuh mencakup dua aspek utama, yaitu fungsi dan struktur alat. Secara fungsional, alat ini berfungsi untuk yang pertama, pengambilan data suhu lingkungan kandang. Sensor ini secara spesifik bertugas untuk mendeteksi dan mengukur suhu udara atau permukaan objek, seperti tubuh ayam atau lantai kandang, di dalam prototipe kandang ayam tanpa memerlukan kontak fisik. Yang kedua, pembacaan suhu dari sensor ini adalah input utama bagi mikrokontroler. Mikrokontroler akan terus-menerus menerima data suhu ini dan membandingkannya dengan ambang batas atau set point, suhu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, jika suhu di atas 30 derajat, maka perlu pendinginan. Dan yang terakhir, pemicu aksi pendinginan. Jika suhu yang dideteksi oleh sensor ini melebihi set point yang aman dan nyaman untuk ayam, sinyal dari sensor akan memicu mikrokontroler untuk mengirimkan perintah kepada relay. Relay kemudian akan mengaktifkan sistem pendingin, misalnya kipas atau sistem penyemprot air atau kabut. Dan yang kami gunakan adalah kipas untuk menurunkan suhu kembali ke rentang yang diinginkan. Secara struktural, alat ini terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, sensor suhu inframerah atau non-contact temperature sensor. Ini berfungsi untuk bertugas mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek. Dalam hal ini, lingkungan di dalam kandang ayam atau bahkan tubuh ayam itu sendiri, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang mempresentasikan suhu. Yang kedua ada MMC. MMC berfungsi sebagai otak sistem yang menyediakan media penyimpanan eksternal atau kartu memori untuk mencatat data suhu secara periodik beserta waktu kejadiannya. Yang ketiga, relay.
relay sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh microcontroller, dan akuator atau sistem pendingin yang secara fisik berfungsi melakukan pendinginan. Ini bisa berupa kipas yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan mendinginkan kandang. Yang keempat, catu daya atau power supply. Catu daya berfungsi menyediakan daya listrik yang stabil untuk semua komponen alat. Yang kelima, kabel dan breadboard yang berfungsi menghubungkan semua komponen satu sama lain, memastikan transfer data dan daya yang tepat. Yang keenam, LCD. LCD berfungsi menampilkan informasi visual berupa angka atau suhu, teks atau status sistem, atau simbol kepada pengguna. Ini merupakan antarmuka output visual utama bagi sistem. Dan yang terakhir, akuator atau sistem pendingin. Berfungsi melakukan pendinginan seperti kipas atau pompa untuk sistem penyemprotan kabut. Dan yang kami gunakan adalah kipas untuk sistem pendinginan. Selanjutnya, fungsi utama dari prototip kandang ayam ini adalah sebagai lingkungan terkontrol untuk yang pertama, simulasi lingkungan kandang ayam, yang kedua, penempatan sensor dan akuator, yang ketiga, pengujian respons sistem pendingin, dan yang terakhir, pengukuran efektivitas pendinginan. Dan ini adalah gambar prototip yang kami buat. Jadi mana saya akan mempresentasikan hasil sintak yang ada pada kelompok kami, kalibrasi validasi, terus habis itu olah data Excel, dan juga skematik. Tanpa lama-lama kita langsung ke skematik. Yang pertama adalah beerboard, skematik beerboard. Ini adalah skematik dari kelompok kami. Di sini ada Arduino, terus ada LCD I2C, terus habis itu ada MMC, RTC, sensor MLX 90614, terus ada relay 5 volt, ada power supply ataupun adaptor ataupun baterai, dan juga ada kipas angin. Dan yang ini adalah skematik dari kelompok kami, itu ini. Nah, ini adalah SD card ataupun MMC. Setelah itu di sini ada Arduino. Setelah itu di sini ada RTC, ada LCD, ini ada sensor, ini ada kipas anginnya, ini ada papan rangkaian, dan yang terakhir ada relay. Show business, Virginia Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Show business. Taylor Swift, show business. Virgin Techno Feel features songs by Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Show business. Virginia Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business.
Put your time on through feature songs by Taylor Swift and Demi Lovato. In new episodes of season 3, Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Show business. Taylor Swift, show business. Put your time on through feature songs by Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Show business. Taylor Swift, show business. Put your time on through feature songs by Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Show business. Taylor Swift, show business. Put your time on through feature songs by Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business.
Vegetable through feature songs by Taylor Swift and Demi Lovato. In new episodes of season 3, Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Virginia Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Vegetable through feature songs by Taylor Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Virginia Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Taylor Swift, show business. Virginia Swift and Demi Lovato in new episodes of season 3. Taylor Swift, show business. Selanjutnya adalah data validasi kalibrasi. Yang pertama yaitu data kalibrasi kami ambil dari menggunakan simtak biasa yang belum ada kalibrasinya. Setelah itu kami ambil hasil dan didapatkan hasil data seperti berikut. Dengan hasil grafik seperti berikut dan dengan hasil angka ataupun hasil akhir data sebagai berikut. Ini adalah hasil akhir dari perumusan data kalibrasi. Setelah itu, jika sudah selesai, kita masukkan data Excel ke dalam simtak kita dengan format di bawah sini ada tambahan float kalibrasi dengan tambahan yang di bawah juga di bawah di void loop, yaitu di sini di rumus sensor kita tambahkan kalibrasi yang tadi kita masukkan float itu kita masukkan di sini kalibrasi object term dengan rumus yang ada di dalam Excel tadi. Setelah itu di bawah juga di bawah sini kita tambahkan juga hasil dikalibrasi. Karena apa? Karena agar tidak error, karena menyamakan dengan yang ada di atas ini. Jadi tambahnya di bawah sini di bagian rangkaian
sintak MMC SD card di sini ya, sini, dan juga di serial monitor LCD sini. Oke, selanjutnya yaitu adalah kalibrasi, sama dengan validasi, tapi validasi kami menggunakan sensor kalibrasi tadi untuk mengambil nilai validasi ataupun data validasi. Ini adalah data validasi yang kami dapatkan dengan hasil grafik seperti ini, dengan hasil nilai akhir seperti ini. Nilai akhirnya dengan perumusannya, nilai akhirnya. Sama halnya dengan kalibrasi. Validasi juga dimasukkan di sini, fluid validasi. Setelah itu ada di perumusan sensor, masukkan juga rumus validasinya. Oke, di bawah juga sama saja di sini. Oke, dan yang terakhir yaitu data uji kinerja. Pada data uji kinerja, kami melakukan uji kinerja selama 16 jam dengan 16 taraf, yang dimana satu tarafnya itu sama dengan 1 jam. Dan data yang kami ambil adalah data per menit dengan hasil per menit seperti ini. Nah, ini data hasil per menitnya. Ini per menit. Kami mendapatkan hasil data sebanyak 944 data dengan waktu 16 jam. Dengan hasil taraf 1, ada nilai sensor, kalibrator, terus kecepatan pengukuran per detik, error, terus absolute error, terus rata-rata error, terus standar deviasi, rata-rata standar deviasi, setelah itu ada respon sensor per detiknya, terus reliabilitas dan juga stabilitas sensor. Dan ini adalah hasil dari grafik yang ada, yang sudah dimasukkan. Nah, ini grafiknya. Setelah itu, ini adalah raw atau mentahan dari data yang kami dapatkan. Data mentahan yang kami dapatkan juga kami olah datanya. Setelah itu kami dapatkan grafik seperti ini. Selanjutnya, setelah olah data raw atau mentahan, kami masukkan satu persatu untuk data per jamnya. Kami dapatkan seperti ini. Yang kami masukkan adalah suhu ini adalah suhu sensornya. Setelah itu adalah waktu yang di mana didapatkan oleh sensor dan waktunya. Dan ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik SP1 dan hasil SP1. Ini adalah hasil SP2. Sedangkan ini SP3, hasil SP4, hasil SP5, hasil SP6, hasil SP7, hasil SP8, hasil SP9, hasil SP10, hasil SP11, hasil SP12, hasil SP13, hasil SP14, hasil SP15, dan hasil SP16. Hasil SP16 seperti begitu. Nah, setelah itu ya ada yang namanya stabilitas sensor. Stabilitas sensor ini sensor sangat stabil
stabil. Oke. Dengan stabilitas seperti berikut yang ada di dalam grafik. Ini kenapa di sini? Karena kita mulainya itu pada pukul 23.00 dan berakhir pada 16, maaf. Selanjutnya ada akurasi. Nilai akurasi yang pertama adalah SP. Nilai SP adalah nilai rata-rata dari per taraf itu. Nilai rata-rata per taraf nilai kalibrator, sedangkan NA itu nilai sensor. Setelah itu kita dapat olah datanya kan 16 taraf, jadi ya kita punya 16 data. Setelah itu ada SP kurang NA atau SP kurang NA. Setelah itu ada SP kurang NA per N. Setelah itu ada SP kurang NA per N per SP. Setelah itu ada 1 SP kurang NA per N per SP. Setelah itu didapatkan hasil rata-rata. Ya, maaf. Setelah itu didapatkan hasil persenan. Didapatkan persenannya pada setiap taraf. Dan inilah hasil dari grafiknya yang dari data ini. Dari data ini. Ini adalah grafik dari hasil dari graf data ini. Grafiknya seperti berikut. Menurut saya sudah bagus. Setelah itu ada RWP. Nah, kenapa ini RWP-nya tidak berubah sama sekali? Karena rumusnya di sini kan AONI plus delay per N. Kan N-nya itu 60. N-nya itu kan ataupun jumlahnya kan 59. Sedangkan delay-nya itu kan satu tarafnya 60. Dan AOIN-nya itu juga 59. Kami semua itu sama. Jadi nilai taraf 1 itu N-nya sama, delay-nya pun sama, dan AONI-nya itu juga sama. Jadi semua nilainya sama. Jadi kami dapatkan grafik seperti ini. Kenapa tidak berubah? Karena 59 tadi itu jumlahnya. Itu bisa dihitung tadi itu. Bisa dihitung, terus ini kan 60. 1 jam itu 60 menit. Nah, terus ini juga AON ini kan jumlahnya. Jumlah ini dapatkan hasil itu ya, apa? Hasil yang didapatkan gitu. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Rakitan kontrol otomatis sensor suhu tanpa sentuh merupakan inovasi yang efisien dan praktis dalam mendeteksi serta mengatur suhu secara otomatis tanpa memerlukan kontak langsung. Dengan memanfaatkan sensor inframerah dan microcontroller, sistem ini mampu memberikan respon cepat terhadap perubahan suhu dan mengaktifkan perangkat sesuai kebutuhan, seperti kipas atau alarm. Keunggulan alat ini terletak pada kemampuannya untuk bekerja secara real-time, meningkatkan keamanan, serta mengurangi interferensi manual dalam berbagai aplikasi, seperti industri, pertanian, dan rumah pintar. Selanjutnya adalah saran. Untuk meningkatkan kinerja alat, disarankan pengguna sensor dengan tingkat akurasi tinggi dan penambahan tampilan digital untuk memudahkan monitoring suhu. Selain itu, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan konektivitas internet atau AIT, agar data suhu dapat dipantau dari jarak jauh melalui perangkat seluler. Perlu juga diperhatikan pengemasan alat agar lebih rapi,
aman, dan tahan terhadap lingkungan kerja yang ekstrim. Itu berapa? Baik, sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi